Bismillah. Allah Ta'ala wa ta'ala tadakut kita boleh juga walifadah istifadah wal hatar tamasuk kita bila sunnah Rasulullah al-muhimmat wa maradati wa tabi sunnah Fatimah Syafi'in barakati masallah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur barakati masallah wa al-qasam jami'a awliya ulama masyhur Rasul Muhammad bin Sayyid bin Ma'an quraidah tahqiq muhaddithin al-matala batul muslim kulli fi din Muhammad Ghazali sallallahu alaihi wasallam jana bin Syafi'in Syafi'in Muhammad bin Ali bin Ali المطلوب عليهم المهاجر والمرتد وأسرارهم في الدين الدنيا والآخرة نظر علينا والكلية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والرسولات من الموت أما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karya kitab hadis daripada karya Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sa'id bin Ma'an Al-Quraidhi Al-Lahaji rahimahullah radhiyallahu ardhana fa'ana bih damani amin. Terakhir kita masih dalam judul besarnya kitab Janaiz. Dan kita pada bab maja abi thawabi man mata lahu waladun was-sabri ala masaib. Apa yang datang fi thawabi man mata tentang pahala orang yang meninggal dunia, lahu bagi dia waladun, anaknya. Seorang yang meninggal dunia anaknya, was-sabr ala masaib, dan sabar atas musibah. An Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Bukhari dan sebagainya, Muslim dan yang lain, Tirmidzi, Nasa'i, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yamutu li muslimin. Tidak meninggal satupun daripada seorang muslim. Bagi seorang muslim. Itu dalam riwayat, sedangkan dalam riwayat Muslim, itu riwayat yang lain. Dalam lafadznya untuk Imam Muslim, li ahadin minal muslimin. Tidak meninggal untuk seorang muslim pun, seseorang pun dari kaum muslimin, salah satu minal walad, 3 daripada anak, fayalijin naro, lalu dia masuk kepada neraka. Tidak mungkin seorang muslim itu meninggal anaknya kemudian dia masuk neraka, jadi karena syafaat daripada anaknya tadi. Pertama sahunnar, maka atau dalam riwayat Muwatta, pertama sahunnar, maka neraka api itu menyentuh dia, atau neraka itu menyentuh dia, illa tahilatal qasam, kecuali untuk menunaikan sumpah saja. Ya, untuk menunaikan sumpah. Maksudnya tahilatul qasam ini karena Allah sudah bersumpah dalam Al-Quran, berjanji bahwa semua manusia pasti akan melewati neraka, maksudnya di atas sirat. Nah, kecuali itu saja. Di atas sirat itu yang masuk neraka sebentar sirat lalu masuk ke surga. Ini bukan berarti masuk disiksa, tidak. Nah, tapi tahilatul qasam, kecuali sekedar untuk tahilatul qasam, menghalalkan sumpah, supaya menunaikan sumpahnya, karena Allah sudah kadung bersumpah dan Allah tidak mungkin melanggar sumpahnya, ya, dan itu kehendak dia, bukan karena dipaksa oleh satu siapapun, ini kehendak Allah, ya.
Jadi nggak mungkin seorang itu punya 3 anak lalu meninggal anak itu tadi, atau ada ya, nanti ada hadis berikutnya, nanti ada riwayat sahabat tanya bagaimana kalau 2, bagaimana kalau 2 anak, bagaimana kalau 1 anak. Nanti ini hadis pertama ini disebut 3 anak, maka tidak mungkin seorang itu meninggal 3 anaknya lalu dia menerima sabar atas musibah Allah Ta'ala, kemudian lalu dia tidak mungkin dia kemudian masuk neraka kecuali tahilatul qasam, kecuali sekedar menggugurkan sumpah ya. Wala Abu Isa, ini karena berkat syafaat anak-anaknya tadi. Hadis Abi Hurairah, hadis hasan sahih. Hadis Abi Hurairah tadi hadis hasan sahih. Dalam bab ini ada hadis lain dari beberapa sahabat seperti Sayyidina Umar, Mu'adz bin Jabal, Ka'ab bin Malik, Utbah bin Abad, Ummi Sulaim, Jabir, Anas, Abi Dzar, Abdullah bin Mas'ud, Abi Tha'lab al-Ashja'i, Abdullah bin Abbas, Uqbah bin Amir, Abi Sa'id, Qurra bin Iyas, Al-Muzani radhiyallahu anhum ajma'in. Wa nafa'ana bihim amin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qaddama thalathatan lam yablughul huluma. Siapa-siapa orang yang mendahulukan 3 anaknya, qaddama mendahulukan, mempersembahkan 3 anaknya, ini mendahulukan dalam arti meninggal tadi lebih dahulu dari orang tuanya. 3 anak, lam yablughul huluma, yang mereka anak-anak itu belum mencapai hulum, ihtilam. Ini usia mimpi basah, ihtilam ini balik. Ya, mencapai hulum, ihtilam. Karena kanu lahu hisnan hasinah, maka mereka akan menjadi, anak-anak tadi akan menjadi lahu bagi man tadi, hisnan hasinan, benteng yang kokoh, minan nar, dari api neraka. Anaknya tadi menjadi benteng yang kokoh dari api neraka. Qala Abu Dzar, sahabat Abu Dzar berkata, qaddamtu sunaini, ya Rasulullah, saya mendahulukan 2 anak saya. Bagaimana kalau 2, kan panjenengan nyebut 3. Kalau wasnaini juga 2. Sama, 2 pun begitu. Kalau Ubay bin Ka'ab, sahabat yang lain bilang, tadi Abu Dzar bilang, saya 2 ya Rasul. Wasnaini, sahabat Ubay bin Ka'ab bilang, oh, qaddamtu wahidan, saya 1 ya Rasul. Saya mendahulukan 1 anak saya. Ya, kalau wahidan, begitu juga 1. Kemudian dari Abi Nadhr As-Salami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, la yamutu hadil muslimin talatun walad fayahtasibahum. Itu ya. Jadi yang disebut di sini kalimat fayahtasibahum, ihtisab, mencari pahala dengan mencari ridho Allah atau pahala dengan meninggalnya tadi ya. Jadi tidaklah meninggal bagi seorang dari kaum muslimin 3 anak, talatun walad, 3 daripada anak, lalu yahtasibuhum, lalu mencari pahala siapa ahad tadi, seorang tadi ya, kepada Allah, hum, akan mereka, akan meninggalnya anaknya tadi, dia mencari pahala dengan itu, dengan bersabar dengan itu. Illa kanu lahu junnatan minan nar, kecuali kanu mereka 3 orang anak itu menjadi bagi orang tadi junnah, benteng daripada api neraka. Qalat imra'atun inda Rasulullah SAW, maka ada seorang perempuan yang hadir ketika itu bertanya di sisi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, awisnani, bagaimana kalau 2 atau 3 atau 2 ya Rasul? Wala awisnani, ataupun 2, kata Rasulullah SAW. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Abdullah bin Abbas mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu faratani min ummati, siapa orang yang ada bagi lahu bagi man, bagi orang itu faratun, farat ya. Siapa orang yang ada lahu bagi dia faratani, 2 farat, min ummati, dari umatku, orang-orang dari umatku yang memiliki 2 farat ya. Farat itu orang kalau musafir sebelum sampai di satu tempat persinggahan atau satu tempat tujuan, dia mengutus orang yang mendahului si rombongan kafilah ini. Tugasnya farat ini mempersiapkan tempat bagi kafilah yang mau datang ya, tempat air, apa tempat, itu namanya farat. Jadi farat itu seolah-olah anak itu farat, seolah-olah anak yang meninggal itu faratnya orang tuanya di akhirat, nyiapkan tempat surga buat orang tuanya, itu farat. Jadi asalnya farat itu tadi, asalnya kalimat farat itu ya, satu orang yang diutus oleh kelompok musafir untuk menyiapkan tempat, itu namanya farat. Maka yang dimaksud farat sini yaitu tadi, anaknya menyiapkan tempat untuk orang tuanya.
siapa yang punya bagi dia 2 farad dari umatku, ini orang dari umatku yang memiliki 2 farad, adkhalahullahu bihimal jannah, ini 2 anak yang mendahului dia, maka Allah akan memasukkan orang man itu tadi bihima dengan berkat kedua farad anaknya tadi al-jannata ke surga. Qalat Aisyah, maka berkata Siti Aisyah, "Faman kana faradun min ummatik?" Ya Rasulullah, lalu bagaimana orang ya, faman kana, lalu orang yang punya 1 farad saja bagaimana dari umatmu ya Rasul? Cuma punya 1 anak yang mendahului dia. Kalau faman kana faradun ya muwaffaqah. Begitu juga orang yang cuma punya 1 farad wahai muwaffaqah, wahai wanita yang diberi taufik oleh Allah, ini Siti Aisyah. Faman lam yakul faradun min ummatik. Terus masalahnya, siapa orang yang tidak punya farad bagaimana? Dari umatmu ya Rasul. Qala ana faradun. Sallallahu alaihi wasallam. Ana faradun. Saya faradnya umat saya. Saya yang menyiapkan tempatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ana faradu ummati. Saya adalah farad bagi umatku. La yusabu bimithli. Tidak ada orang yang ditimpa musibah seperti aku. Tidak ada orang yang ditimpa musibah seperti aku. Ini beliau dalam hadis yang lain kan sering berpesan, man yusuf musibatin, siapa orang ditimpa musibah, falyastabi musibati, falyatabir musibah. Siapa yang terkena musibah dari umatku hendaknya mengambil pelajaran dari musibah saya, kata Rasul. Sebab tidak ada orang wa inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sebab orang yang paling keras bala musibahnya adalah para nabi. Apalagi fal amsal, yang paling luhur dan paling luhur orang itu, makin luhur derajatnya makin. Dan sedangkan beliau adalah Sayyidul Anbiya al-Mursalin, maka musibah beliau, cobaan beliau paling berat di antara para rasul. Makanya beliau adalah yang paling baik dari ulul azmi adalah beliau. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh secara urutan dengan ulul azmi beliau. Maka beliau yang paling luhur dari ulul azmi. Segala nabi-nabi yang 5 itu, di antara 5 nabi yang cobaannya berat, beliau yang paling berat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharib. Ini hadis hasan gharib. Kemudian dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cicit daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala liyu'izal muslimina fi masaibihimul musibatu bi. Ini yang tadi kita singgung. Liyu'azzil muslimin, hendaknya ya, liyu'azzil muslimina fi masaibihim al musibatu bi, hendaknya menghibur bela sungkawa orang muslimin dalam musibah mereka. Apa musibah bi, apa musibah yang ada padaku. Maksudnya hendaknya musibah yang ada padaku menjadi penghibur bela sungkawa musibahnya umatku. Itu tadi yang kita sudah jelaskan. Kalau memang kamu timpa musibah, coba lihat musibahnya Rasul jauh lebih berat. Sehingga tujuannya salah satunya supaya kita ini merasa musibah kita ini terhibur, kita lebih ringan, lebih bisa sabar dalam menghadapi musibah. Ini bercermin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, "Ma yazalul mu'min yusabu fi waladi wa hammati." Senantiasa orang mukmin itu yusabu, ditimpakan musibah, fi waladi, dalam anaknya mukmin tadi, wa hammati, dan orang-orang khususnya mukmin tadi, kerabat-kerabatnya, orang dekatnya dia. Hatta yalqallaha, untuk apa? Sehingga berjumpa siapa mukmin tadi kepada Allah Ta'ala, walaysallahu khati'atun, dan tidak ada bagi mukmin itu satu dosa pun. Ditimpakan musibah untuk mengkafarah dosa-dosanya. Musibah itu tadi ketika dihadapi dengan ihtisab tadi, fayahtasibahum, di hadis yang sebelumnya, ihtisab, mencari pahala, mencari ridho Allah SWT, ya, maka Allah kasih itu kafarah, penghapus dosa atas musibah tadi, merupakan penghapus dosa-dosanya, sehingga dia berjumpa kepada Allah dan tidak ada dosa bagi dia. Ya, kita tidak minta berdoa, saya mudah-mudahan dilindungi. Dan dari kalaupun kita terjatuh, mudah-mudahan ya dikafarah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min." Sesungguhnya Allah tidak ridha li 'abdi, kepada hambanya Allah tadi, al-mu'min yang mukmin, idza dhahaba safiyuhu minad dunya,
apabila pergi orang terpilihnya, orang terdekatnya daripada dunia, fasobaro, lalu sabar orang mukmin tadi, wahtasaba, dia mencari pahala ridho Allah Ta'ala, waqala ma amarallahu bihi, lalu dia hanya mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Inna lillahi alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka hanya mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nanti mungkin ada nanti ya doanya yang dari Rasulullah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairin min Allah. Berilah aku pahala di musibahku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada yang diambil daripada musibahku. Siapa yang mengucapkan itu, riwayat Ummu Salamah, ya, maka Allah akan memberi dia pahala pada musibahnya dan mengganti dengan yang lebih baik. Dan saya kata Ummu Salamah, ketika suami saya Abu Salamah meninggal dunia, saya teringat pada sabda Rasulullah. Sehingga saya mengucapkan apa yang diperintahkan Rasul tadi, maka Allah gantikan suami saya dengan yang terbaik, yaitu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah, tawaban duna jannah. Ya. Maksudnya Allah tidak ridho akan bagi orang mukmin tadi tawaban, pahala duna jannah, di bawahnya surga, tidak mungkin. Pasti Allah beri surga bagi orang yang tadi itu yang disebutkan tadi. Dhahaba safiyuhu, pergi orang yang dicintai oleh dia, lalu dia sabara wa ihtasaba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, mali abdil mu'min jazaun, tidak ada bagi hambaku yang mukmin indi, di sisiku jazaun, balasan, idza qabattu safiyahu, apabila aku mencabut nyawa daripada orang yang dia cintai, min ahli dunia, daripada ahli dunia, tsumma tasabahu, kemudian dia berihtisab, mencari pahala, mencari ridha Allah SWT, illal jannatu, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. An Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ma minan nasi, iya, termasuk sekti ya, keguguran. Makanya kan dianjurkan orang keguguran itu seperti di Ihya, di kitab adab nikah, di antara adab nikah situ ketika adabul wiladah dan sebagainya, di situ disebutkan ya, walaupun dia keguguran ya, maka dianjurkan untuk memberi nama. Karena dia akan dipanggil, bahkan di situ beliau mencantumkan riwayat, Allah memang walaupun dhaif riwayatnya, nanti orang yang bayi ini yang tidak diberi nama akan menuntut. Kenapa saya dipanggil dengan apa saya sekarang? Dengan namanya. Ya sekitar 6 bulan atau yang sudah apa? Nampak atau sebelum itu sudah nampak qabilah atau bidan itu bilang bahwa ini bakal adami atau laki atau perempuan. Nah, kalau tidak tahu lagi perempuan, maka nama yang netral. Ya, nama yang netral ya bolehlah. Nur itu untuk laki, untuk Tolha untuk laki, untuk perempuan. Nama-nama yang netral, yang bisa untuk laki, untuk perempuan. Kemudian iya Hindun, Saro itu netral laki perempuan. Madun enggak tahu. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kan Rasul begitu. Rasul kan bilang gitu. Apa? Tanakau takut banyak buan bikumul umama yaumil qiyamah walau bis-siqti, dalam riwayat yang lain ada tambahan meskipun dengan as-siqti. Meskipun dengan bayi yang keguguran. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi perbanyaklah keturunan dengan menikah itu, sebab aku berbangga akan membanggakan kalian di hadapan umama yaumil qiyamah, di hadapan para umat di hadapan pada hari kiamat, walau bis-siqti, meskipun dengan as-siqt, bayi yang lahir secara keguguran. Itu pun tetap ini dianggap itu menambah daripada jumlah umatnya Rasul SAW. Memang ada satu anak mati, anaknya ya keguguran. Kira 6 bulan. Berapa tahun datang minta sunat. Mimpinya ya. Saya mimpi itu minta sunat. Ngiler itu kan. Dan mereka berada di kafalat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Soalnya dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan itu, beliau Rasul melihat ada orang tinggi, ada
Ada anak-anak kumpul. Siapa tuh Jibril? Itu datukmu Ibrahim alaihissalam. Siapa anak itu anak yang meninggal sebelum usia balik, maka dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ma minan nasi muslimun yutawaffa lahu thalathatun. Tidak ada dari orang muslim yutawaffa yang diwafatkan bagi muslim tadi thalathatun. Siapa 3 orang daripada anaknya lam yablughul hintha, belum mencapai usia balik, sinut taklif, illa ada Allah jannah, kecuali Allah masukkan orang muslim tadi berkat anaknya tadi ke surga bifadli rahmatihi iyahum, dengan keutamaan rahmatnya ya. Allah Ta'ala itu kepada mereka, kasih sayangnya Allah. Bahkan di dalam riwayat di Ihya juga di kitab ada nikah itu, lihat ada orang, ada berapa wildan, anak-anak kecil muda itu tidak mau masuk ke surga. Dalam muhbantian, dalam keadaan cemberut wajahnya. Kenapa kalian tidak masuk, kata Khazinul Jannah? Kami menunggu bapak-bapak kami, orang-orang tua kami, bapak ibu kami. Maka lapor pada Allah, ya Allah, ini tidak masuk. Karena menunggu ayah ibunya, cari ayah ibunya. Dalam riwayat dicari, termasuk ayah ibunya disiksa. Maka diangkat, dimasukkan surga berkat daripada anaknya. Karena kasihannya Allah, rahmatnya Allah pada anak ini, minta kumpulkan pada ibunya, ya, pada abahnya. Kalau belum dikekek, katanya enggak. Iya, tapi di situ kan nggak hanya satu ya. Dikatakan orang kan makna murtahan itu kan ada banyak. Ada berapa makna? Seperti di Hasyiah Termas itu oleh Syekh Mahfud Termas, Mbak Mahfud itu memaknai, mengomentari, beberapa komentar ulama tentang ya, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tulbahu yawm as-sabi' min wiladatihi wa yuhlaq wa yusamma. Orang itu kan, itu lafaz hadisnya kan begitu. Al-ghulam murtahanun, bayi itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7, lalu diuhlak, dicukur juga dan diberi nama. Apa makna murtahanun? Ada yang mengatakan situ tidak tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, tergadai. Atau ada yang mengatakan betul salah satunya itu tidak ada beri syafaat. Tapi ini juga tidak disetujui oleh sebagian ulama. Terus gimana yang tidak mampu? Nah, tapi maksudnya bagaimana murtahan? Murtahan itu maknanya lebih luas, yaitu seolah-olah di sini dikatakan tergadai, ibarat barang gadaian yang harus ditebus. Ini nikmat Allah yang besar pada seorang hamba, maka seolah-olah dia menebus anaknya itu dengan sembelihan itu. Kalau ada mampu, kalau tidak mampu, sholat kalau tidak mampu kan. Oh iya betul. Padahal belum soleh-solehan. Iya kan kalau ini kan kasusnya bayi kan. Kasusnya kan anak-anak yang memang masih di bawah umur, ya kan? Mereka kan masih bersih. Atau boleh kan dimaknai ya akikoti dengan misalnya bukan kambing tapi dengan ayam. Ya tidak bisa kan syariatnya. Secara syariat sodako biasa seperti kan dianjurkan sodako dengan gunting rambutnya ditimbang emas atau perak. Ditimbang guntingan rambutnya itu rambutnya si bayi di berapa, ya kan, ditimbang disodakokan seberat emas dan perak yang seberat itu, seberat rambutnya tadi disodakokan. Nah, kalau sodako ya terserah. Kalau akikoh kan syariatnya enggak. Nah, ya tetap ada pahala sodakonya, insya Allah tetap namanya sodako untuk orang, untuk kita niat keselamatan, niat sakit sudah jauh maltukum bisodako. Ya memang ada insya Allah. Cuma secara syariat akikohnya kan tidak masuk syariat akikoh. Kalau ini ya, keguguran berarti nggak wajib ya? Keguguran tetap ya akikoh enggak? Enggak, kalau keguguran dia kan dilihat kalau usianya memang sudah pernah hidup, lahir dan memang lahir mati ya. Artinya baru mati kemudian itu lahir walaupun dan sudah pernah hidup di kandungan, memang masanya ya sudah dia itu tetap ya akikoh. Belum ya enggak. Ya kalau di sebelum paling akulul hambal 6 bulan sebelumnya di bawah itu masih belum, itu enggak sunnah di akikoh. Bukan yang masih hidup atau yang sudah keluar. Maksudnya di akikah itu maksudnya masalah juga bagi sakit. Iya, bagi sakit kan habisnya masa akikah kalau sudah mati kan sudah enggak. Iya, sudah enggak memang. Iya. Artinya kalau memang dia lahir pernah hidup kemudian mati walaupun sebentar hidupnya itu kan tetap
habis masanya. Ya, sudah habis masanya. Memang sudah habis masanya. Ya, cuma yang jatuh kesunatan dia juga sebetulnya dengan lahir. Kan 7 hari itu kan sunnah. Tidak harus 7 hari atau walaupun dia lahir di akikah iya. Tapi bukan hitungan 7 hari itu bukan hitungan apanya? Kepastian. Untuk akikah itu tadi. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu Anak nisa aku dari Nabi SAW ij'al lana yauman. Perempuan-perempuan itu ya, perempuan-perempuan itu berkata kepada Nabi SAW, para sahabat wanita, ij'al lana yauman, jadikan untuk kami 1 hari ya Rasul. Maka Rasul pun memberi wejangan kepada para wanita tadi di hari tersebut yang sudah dijanjikan. Perempuan ini tidak mau kalah ya, dalam riwayat yang lain wala ba'alaina rijal ya, laki-laki sudah ngalahkan kami ya Rasul pada dirimu dengan semua untuk laki-laki. Kami bagaimana? Maka tolong jadikan untuk kami hari yang kau khususkan untuk kami, kata perempuan. Ada sahabat-sahabat Umar. Fawa'atuhunna, maka Rasul pun memberi wejangan pada mereka. Waqala, dan bersabda Rasul, ayyumam ra'atin mata satu minal walad. Mana-mana daripada perempuan yang meninggal dunia, siapapun perempuan yang meninggal dunia, bagi dia salah satu 3 orang minal walad dari anaknya, kanu hijaban, maka 3 anak itu akan menjadi hijab dari neraka, minan nar. Qalat imra'atun, seorang wanita berkata, wa thanani, kalau 2 bagi, dan 2 juga ya Rasul. Qala wa thanani, begitu juga 2. Lafaznya milik Bukhari, pada menyebut Tirmidzi kisahul mar'ah. Sedangkan Imam Tirmidzi cuma menyebut sabda Rasulullah tadi ayyumam ra'atin tanpa menyebut kisahnya perempuan itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ata ala ra'atin tabki. Rasulullah SAW pernah datang kepada satu perempuan yang menangis ala sobiyin laha, atas seorang anak kecil yang meninggal miliknya si perempuan itu, anaknya si perempuan. Faqala lan taqila wasbiri, maka bersabda Rasulullah SAW kepada perempuan tadi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Faqala wa ma tubali bi musibati, apa yang kau pedulikan terhadap musibahku. Jadi perempuan ini tidak melihat kalau yang datang itu Rasulullah saking sibuknya SAW, saking sibuknya dengan musibahnya, larutnya kesedihan, sampai sama Rasul ditegur. Ya, ditegur, takwalah kau kepada Allah, sabarlah kau. Dia tidak melihat itu Rasul, tidak rumongso, tidak merasa, tidak merasa kalau itu Rasulullah. Maka dikatakan, wa ma tubali bi musibati, apa yang kau pedulikan terhadap musibahku. Falamma dhahaba, ya, maka ketika pergi Rasulullah SAW, ilalah, maka ada sahabat lain yang mengatakan, innahu Rasulullah SAW. Itu tadi yang nyapa kamu itu, yang menegur kamu itu adalah Rasulullah SAW. Fa'akhadha mithlul mauti, maka dia dirundung seperti kematian. Bagaimana kagetnya, masa dia ngomong lancang kepada Kanjeng Nabi. Ya, dia, bagaimana bisa digambarkan apa? Perasaan si wanita tadi serba salahnya kepada Rasulullah. Fa'atat babahu, maka datanglah daripada si perempuan ini kepada rumahnya Rasul, di pintunya Rasul SAW. Falam tajid ala babihi bawabi, dan tidak mendapati penjaga pintu di pintu rumah Rasul SAW, tidak ada penjaga pintunya. Pokoknya ya Rasulullah, lama arifkah, ya Rasul, tadi saya tidak mengenali panjenengan, saya tidak mengenali bahwa itu panjenengan tadi. Pokoknya inama sabru indah sabaril ula, jadi kan yang lebih sholat dalam tanda kutip sudah telat. Sabar itu sih mau tadi, asal sudah. Inama sabru, hanya saja sabar itu indah sadmatil ula, ketika benturan yang pertama, benturan musibah yang pertama kali itu sabar. Kalau setelahnya kan sudah berkurang ya, otomatis sabar. Nah, tapi sadmatil ula ini yang sulit, menghadapi sadmatil ula, hantaman yang pertama daripada musibah tadi. Dari Usama bin Zaid, an Usama bin Zaidin radhiyallahu anhu, maqal kunna inda Rasulillah SAW. Kami berada di dekat Rasul SAW. Fa arsalat ilaihi ihda banatih, maka mengutuslah kepada beliau siapa seorang daripada putri beliau, itu Zainab, tad'uhu, ya, memanggil beliau Rasulullah SAW, untuk biru, dan putrinya tadi mengabari beliau SAW, Siti Zainab tadi radhiyallahu anha, anna sobiyan laha, bahwasanya anak daripada Zainab, au ibnan laha, seorang anak daripada Zainab, fil mauti, berada dalam sakratul maut. Itu putranya itu Ali bin Zainab binti Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Jadi Ali bin Zainab, dari anak Zainab dari suaminya Abul As bin Ar-Rabi. Abul As bin Ar-Rabi itu misanan sama Zainab dari Siti Khadijah. Halah
ibunya Abul As itu Halah binti Khuwailid. Sedangkan ibunya Khadijah, Fatimah. Khadijah binti Khuwailid. Jadi misanan. Soalnya Zainab dengan suaminya ini masih misanan, ibu sama ibu, saudara. Abul As bin Arabi itu, mantunya Rasul SAW. Nah, dari Abul As ini Zainab punya anak 2, Umamah sama Ali. Umamah ini yang dinikah sama Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah atas pesan dari Siti Fatimah sendiri untuk menikahi ponakannya. Itu Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Maka dari Umamah ini punya anak 1 Muhammad. Tapi bukan Muhammad Al-Hanafiyah, lain. Muhammad Al-Hanafiyah itu ini Muhammad Al-Awsat. Itu Muhammad Akbar, lebih besar. Muhammad ada lagi nama putra Sayyidina Ali Muhammad juga. Ya, Muhammad juga tapi Al-Hanafiyah. Jadi ibunya itu dari wanita Bani Hanifah. Makanya disebut Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad putra wanita dari Bani Hanifah. Itu Khawlah. Ya. Itu jadi punya anak Muhammad juga, itu Zainab. Jadi Umamah binti Zainab. Ya, itu punya anak Muhammad, tapi tidak punya keturunan. Itu wafat Muhammad anaknya Zainab ini, sehingga tidak ada keturunannya. Abu Hanifah imam berarti Qabilah. Allah alam. Kayaknya bukan. Karena Abu Hanifah saya kan diikhtilafkan. Usuluhu ke atasnya diikhtilafkan. Wakilah walaupun Taif ada yang mengatakan dari Parsi. Allah alam, tapi Taif. Yang mutamadnya dia dari kabilah Arab itu. Umumnya dari versi itu orang Dhaka. Oh iya, Dhaka itu dia. Ya. Jadi ada khilaf juga. Nu'man bin Thabit. Ya. Abu Hanifah. Apakah dari kabilah Hanifah itu Allah alam. Kayaknya tidak pernah ya dengar yang menisbatkan ke kabilah Hanifah. Mungkin Hanifah yang lain. Kalau itu bukan Quraisy ya Hanafi. Bukan. Kabilah Hanifah ini kabilahnya Musailamah Al-Kadzab, Musailamatul Kadzab dari Yamamah. Ya. Kemudian dibilang sama faqala li Rasul, maka Rasul bersabda kepada utusan putrinya dan jadi putrinya Zainab ini mengutus orang untuk memberi kabar kepada Kanjeng Nabi bahwa anak saya kata Zainab sedang sekarat. Maka Rasul bersabda kepada utusannya Zainab ini, irji ilaiha, kembalilah kau kepada putriku, fakhbirha, beritahu dia anna lillahi ma akhadha, bahwasanya hanya milik Allah apa yang dia ambil. Walahu ma ata, dan hanya milik Allah apa yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan semua segala sesuatu di sisi Allah ada batas waktunya yang sudah ditentukan. Famurha, perintahkan putriku itu fatasbir, hendaknya dia sabar, wa tahtasib, hendaknya dia mencari pahala atau ridha Allah. Fa ada Rasul, maka kembalilah utusan tadi kepada Zainab. Maqala, maka berkata si utusan tadi, inna qad aqsamat la ta'tiyannaha. Ya, sesungguhnya ini kembali lagi, maksudnya kembali lagi si utusan ini kepada Nabi, maksudnya qad aqsamat, dan kata utusan tadi, sungguh Zainab itu telah bersumpah bahwa engkau harus segera datang. Maka ketika itu qoman Nabi SAW, maka mau Sa'd bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, sudah ada beberapa sahabat Nabi, maka bangun bersama beliau Sa'd bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, wa talaqtu ma'ahum. Ya, saya ini periwayat hadis, yaitu Usama bin Zaid, cucu angkat, anak dari anak angkat Rasulullah Usama bin Zaid bin Harithah. Saya pun bersama mereka, saya pergi bersama mereka. Farufa ilai sobiyu, maka farufi ilai sobiyu, maka diangkat anak itu kepada gendongannya Rasulullah SAW. Wa nafsu tatatoko, sedangkan nafasnya itu, jiwanya itu tersengal-sengal, meregang nyawa. Ya, maka Rasul tidak kuasa, ka'ana fi syannatin, seolah berada pada syannah, kirbah, seolah itu kirbah, wadah air dari kulit yang cengap, yang kembang kempis. Ya. Fafadat ainahu, maka Rasul SAW mengalir kedua matanya, ini air mata. Faqala Sa'dun, maka Sa'ad bin Ubadah menegur Rasulullah, ya Rasul, mahada ya Rasulullah, maksudnya kok panjenengan menangis juga? Apa ini ya Rasul, kok panjenengan menangis? Qala hadi rahmatun, ini adalah rahmat. Ja'alallahu fi qulubi ibadi, Allah menjadikan rahmat ini di hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadi ruhama, hanya saja Allah merahmati dari hambanya hanya orang-orang yang penyayang. Ini adalah tanda kasih sayang. Artinya dari situ para ulama mengambil bahwa tidak apa-apa menangis, karena itu manusiawi. Yang tak boleh itu menyalahkan takdir, meratap, ya, berlebihan.
ya, dalam kesedihan. Dan menangis meneteskan air mata, beliau pun SAW ya, sebagai contoh uswah, beliau juga bersedih. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala ya Rasulullah, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, idza hadartumul maridah, kata Rasul, apabila kalian menghadiri orang sakit, awil mayyitah, atau orang yang bakal meninggal dunia, yang akan meninggal dunia, faqulu khairan, maka ucapkanlah. Al-mayyitah di sini sebagian menafsirkan orang yang menjelang kematian itu muhtadar, sekarat, atau yang barusan meninggal dunia. Kalau kalian menghadiri mayit itu atau orang sakit, ya, orang sakit atau mayit, awil mayit, faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Sebab malaikat itu mengamini atas apa yang kalian ucapkan. Bilang ini paling berangkat, entar lagi sudah berangkat. Ucapkanlah yang baik-baik. Ya, sebab malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Pasti apa? Ada mayit. Enggak, mayit. Akan. Iya. Ada mayit. Ada juga mayitan juga. Bedanya tasir dan tasir. Kalau nggak ada tasir sudah mati. Ya, kalau di Bukhari dikatakan sama hainun, wa mayitun. Di kitab tafsir di Bukhari. Disamakan. Nah, memang dia konteks ini dua. Ada hadis lain orang mati, hadis lain orang sakit. Jadi makanya kalau nyambangi orang sakit itu mustajab, karena katanya malaikat itu mengamini doa orang yang menghadiri orang sakit dan juga orang yang meninggal dunia. Qalat falamma mata Abu Salamah. Ketika meninggal Abu Salamah, ataitu Nabi SAW faqultu ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Ya Rasulullah, suami saya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala Rasul bersabda, quli, ucapkanlah olehmu wahai Ummu Salamah, Allahumma firli wa lahu. Ya Allah, ampunilah saya dan dia. Wa aqibni minhu uqbah hasanah. Dan ya, gantikan untuk saya daripada dia uqbah hasanah. Akibat ganti yang baik. Qalat faqultu fa'aqabanillahu man huwa khairun li minhu. Maka Allah menggantikan saya daripada dia, menggantikan man huwa, orang yang dia itu lebih baik li bagiku minhu daripada Abu Salamah. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa berkata, hadis Ummu Salamah ini hadis hasan sahih. Dari Ummu Salamah lagi radhiyallahu anha, anak qalat sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang tadi yang kita bawakan. Ma min muslimin tusibu musibatun. Tidak ada seorang muslim tusibu musibatun, dia ditimpa oleh satu musibah. Fa yaqulu ma amarahullah. Lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik minha daripada musibah ini tadi. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan menggantikan bagi dia yang lebih baik daripada musibah itu tadi. Wa aqibni indahu wa indahu aidan illa fa'alallahu dzalika bih. Dari riwayat Muwatta Imam Malik, lafadznya itu wa aqibni. Ya, lafadznya wa aqibni khairan minha. Ya, lafadz yang tadi, sama yang tadi wa akhlif li khairan minha wa akhlif li khairan minha. Illa fa'alallahu dzalik, kecuali Allah akan melaksanakan apa yang dia minta itu, melaksanakan hal itu. Ya, dzalika bihi kepada orang. Kalau mata Abu Salamah, ketika meninggal suami saya Abu Salamah, saya praktekkan itu doa tadi. Katanya Ummu Salamah, qultu, saya ucapkan, ayyul muslimin afdalu min Abi Salamah. Saya katakan, mana orang muslim yang lebih baik daripada suami saya Abu Salamah? Ya. Awal baitin ajar Rasulullah SAW. Abu Salamah ini termasuk orang yang rombongan pertama kali hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan beliau masih saudara sesusuan Rasulullah Abu Salamah ini dari Tuwaibah. Cuma ini kultua. Kemudian saya mengucapkan seperti tadi itu, ya Allah, gantikan saya yang lebih baik. Tapi sebelum saya doa itu kata Muhammad, di benak saya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Fa akhlaqallahu li Rasulullah. Maka Allah menggantikan untuk saya suami yaitu Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian Ummu Salamah dinikah oleh Rasulullah. Ada lamarannya nggak ada gitu. Ada lamarannya tamu datang. Siapa yang menolak orang yang nggak ada gitu? Oh iya, ada. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat dawala Rasulullah sama Abi Salamah, wa syaqqa basara. Ya. Masuk Rasulullah SAW kepada Abu Salamah, dan sungguh telah terbelalak matanya Abu Salamah itu sudah terbelalak.
Fa'aghmadahu, maka Rasul memejamkan matanya Abu Salamah. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, inna ruha idza qubita tabi'ahul basar. Ruh itu ketika dicabut dia akan diikuti oleh pandangan mata. Fadajja nasun min ahli, maka berteriak sekelompok orang dari keluarganya Abu Salamah. Ketika meninggal Abu Salamah berteriak sekelompok. Faqala la tad'u ala muslim illa bi khair. Kata Rasul langsung memberi nasihat, jangan kalian mendoakan atas diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sebab pada saat seperti ini malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kemudian Rasul mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatuhu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya di orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin. Gantikan dia dalam aqibihi, dalam keturunannya dia. Fil ghabirin, di masa akan datang yang tersisa dari keturunannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah untuk kami dan untuk dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih. Luaskan untuk Abu Salamah dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fi, terangi untuk Abu Salamah di dalam kuburnya. Ini apa? Pedang kemarin, pedang dalam ya, kubur. padamu kubur jembaro dalane padamu kubur ya. Itu kan cocok dengan wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Wa nawwir lahu fi. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Ai fi qabrih. Terangilah untuk dia di kuburnya. Dan sama dengan doa itu tadi kan. Jembaro ya, itu sorry. Ya, jembaro kubure padang dalane. Ini kalau sudah mati tuh ya. Kalau kesuwen ya, kesuwen. Sampai dispensasi. Ele berkor. Nambah berkor. Sedikit dari kalam Abdullah Al-Haddad kitab Tasbitul Fuad, kalam Qutbil Irsyad Abdullah bin Al-Haddad, Qutbil Da'wal Irsyad Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa dhalafa anabih. Wisala awliya bidurin radhiyallahu anhu wa qul qadam ala qadam yahsul bihi khair katsir. Walau lam yakun tabi' min ahli al-batin. Jadi orang meletakkan telapak kaki di atas telapak kaki, ini mengikuti jejak-jejak para orang-orang soleh. Itu ada kebaikan yang banyak. Meskipun yang meletakkan jejak itu, yang meletakkan kakinya ini si orang tadi bukan termasuk ahlul batin. Meskipun bukan termasuk ahlul batin. Fa idza wada'a qadamahu ala qadamih. Ketika dia meletakkan kakinya di jalan yang mereka pijak, yang dipijak oleh mereka, yahsul lahum ma yahsul lahum. Akan terhasilkan bagi orang itu apa yang terhasilkan bagi apa yang didapati oleh mereka. Ar-Solihin. Orang kita termasuk. Amin. Ala taro, law anna syakna al-khutwa tatwilul ard, wa ta'ala qadamu dia qadami bil masjid kaifa tatul ard bi ghairi al-akhar. Tidakkah kau lihat orang min ahli khutwah, wali yang punya karomah melipat sepi angin. Iya. Ya, sepi angin. Lipat bumi. Tutwalul ard, akan dilipat bagi dia bumi. Lalu orang lain meletakkan juga kakinya ikut dengan dia juga akan katut sama. Yang ikut kepada wali, dia juga akan katut terlipat bagi dia bumi juga. Sudah dilipat bagi para wali. Wa ilam yakun mithlah, meskipun orang tadi tidak seperti si wali itu. Padahal ada bil agama hisiah. Kalau ini pada kaki zahir, kata Imam Haddad, kalau ini pada kaki zahir, bagaimana pada kaki batin? Ini mengikutinya kita kepada jejak-jejak mereka para solihin. Pemabaluka, maka bagaimana perasaanmu idza kana fil aqdamil ma'nawiyah, kalau itu dalam kaki secara makna batin. Au qala ad-diniyah, atau dalam makna agama, jejak keagamaan. Hukum Islam yujami al-af'al ilahiyah, hukum iman yujami as-sifat rabbaniyah, hukum Islam yujami as-sifat dzatiyah. Sedangkan makom Islam itu mengumpulkan af'al ilahiyah, makom iman lebih tinggi lagi kepada sifat rabbaniyah, makom ihsan lebih tinggi lagi kepada sifat dzatiyah. Kita hanya mengikut pada mereka para aulia was sholihin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kabul Surah Habib Masya Syafina Surah Barakati Masya Kulinya Suara Jami Asyam Luka Subhati Manjalmu Ya Abi Alamana Wa Abi Hamdul Sallam Surah Nabi Sallam Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana Rabbana Ya
أننا أنتركنا وأننا أسرفنا فما أدركنا فاترك علينا توبة فاغسل كل حوبة واشكر لنا الأوراق وآمن الروقات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إذا تقص صحبي والحمد للإله بالمرء والثناء وهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت وبارك لنا بما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى ولا يقضى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Cobaannya Rasul meninggalnya walat apa? Kita disuruh menyentuh Rasul. Bukan itu konteksnya bukan di walat tadi. Kata Rasulullah, man asabah musibah, bukan. Artinya siapa umum itu. Rasul bersabda bukan masalah anak. Beliau bersabda tentang hadis tadi. Ya, yang hadis tadi itu umum, apapun musibahnya, maka hendaknya dia melapangkan bela sungkawanya dengan melihat kepada musibah saya, kata Rasul begitu. Bukan masalah sekedar anak. Dan memang anak beliau kan meninggal semua, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah yang hidup setelah beliau cuma Siti Fatimah atau 6 bulan setelah beliau, itu pun wafat lagi Siti Fatimah 6 bulan. Semua walatnya auladur Rasul meninggal semua. Tapi meninggal Ummu Kalthum, Zainab, Ummu Kalthum meninggal juga. Ruqayyah meninggal juga. Ada celengan. Tapi ini bukan untuk orang meninggal. Oh iya, Allah itu musibah. Ini kan kayak ayatnya kan, kalau ditimpa musibah mereka mengucap, bukan dikatakan kalau ada orang meninggal. Di sini umumnya orang meninggal. Di sini umumnya innalillah, coba sing mati. Padahal Kanjeng Nabi dalam riwayat tafsir Sawi itu, mati lampu di rumah Kanjeng Nabi, langsung beliau mengucap innalillah. Siti Aisyah, ya Rasulullah, cuma lampu yang mati. Iya, musibah musibah hatta syaukah, walaupun duri itu dikafar oleh Allah SWT. Apapun yang kesandung, innalillah, kita kesandung apa saja, ini kan dah sekarang innalillah. Kamu sama dengan musibah, yang meninggal kamu sih nggak jadi innalillah kita toh. Innalillah kita. Istri Kalau ada orang sudah lewat Rasul pasti orang mati. Masjid perlihatkan sudah lewat Rasul pasti mati. Oh iya. Kayak ini sakit juga. Orang kakek itu mubuk-mubuk. Itu biasa nih. Mana? Ali Toro. Masuk grup itu ya, salah? Yang dari kuliah yang jauh. Masuk grupnya. Yang pakai kopiah biru. Sakno itu jauh. Kalau takutnya kalau pas, ya insya Allah kita tidak ada halangan, tetap ada. Ya tadi indah ini loh majelis. Itu kan jauh itu. Itu jauh dari anu itu. Kopiah biru. Mana? Berian kan? Nomornya. Jauh. Nomornya, tak masukkan grup ya. Anu kan jauh dari mana rumahnya?
Bolong Bendo. Iya, jauh. Bolong Bendo. Nah, khawatir kalau ya insya Allah saya kalau enggak ada, insya Allah enggak ada halangan. Kayak tadi ini kan ada. Desa Watasari Bolong Bendo. Apalan. Oh, ini